Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan saya selaku moderator presentasi dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang pembagian fikih yang meliputi masa-masa fikih, karakteristik fikih, dan ruang lingkup fikih. Peta konsep pembagian fikih dibagi menjadi 3 pokok bahasan, yakni masa-masa fikih yang meliputi mazhab Sunni, mazhab Syiah, dan mazhab yang sudah lenyap. Selanjutnya, karakteristik fikih dan ruang lingkup fikih. Langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu mazhab-mazhab fikih. Pengertian mazhab. Mazhab secara bahasa adalah at-thariqah atau jalan. Sementara secara istilah, mazhab adalah pemikiran yang menjadi hasil ijtihad para ulama. Imam Kiai Haji Zainal Abidin Dimyati dalam kitabnya Al-Idza Al-Muhimmah menyebut mazhab sebagai mazhab adalah hukum-hukum dalam berbagai masalah yang diambil dan diyakini dan dipilih oleh para imam mujtahid. Dengan demikian, mazhab merupakan hasil elaborasi atau penelitian secara mendalam para ulama untuk mengetahui hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan dalil yang lainnya. Ada beberapa hal yang menyebabkan para mujtahid berbeda pemikirannya. Di antaranya sebagai berikut. Perbedaan pemahaman dalil, perbedaan standar kualitas dalil, perbedaan tempat di mana mujtahid hidup, dan perbedaan waktu. Selanjutnya adalah jenis-jenis mazhab. Jenis-jenis mazhab dalam fikih dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu mazhab fikih Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang masih abadi sampai sekarang ini. Mazhab Syiah dan mazhab fikih yang sudah lenyap. Yang pertama ada mazhab Sunni. Mazhab fikih Sunni adalah mazhab fikih dengan penganut terbesar atau yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau golongan yang menekankan sunnah Muhammad dengan penekanan pada peneladanan peri kehidupan Nabi Muhammad SAW. Mazhab fikih Sunni dibagi menjadi 4, yakni mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Yang pertama ada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi didirikan oleh Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit Al-Kufi. Dalam bidang fikih, Abu Hanifah dikenal sebagai petinggi ilmu fikih. Imam Syafi'i pernah berkata, dalam masalah fikih, semua orang condong kepada Abu Hanifah. Yang kedua ada mazhab Maliki. Mazhab Maliki dinisbahkan oleh pendirinya Al-Imam Malik bin Anas Al-Asbahi. Kitab Muwatta karangan Imam Maliki merupakan kitab agung di bidang fikih dan hadis. Barangkali ia merupakan kitab pertama dilihat dari jenis, metode, dan gaya bahasa. Kitab ini menghimpun hadis penduduk Hijaz yang paling kuat dalam pandangannya. Yang ketiga ada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i didirikan oleh Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dengan kitab Arisalahnya ini, Imam Asy-Syafi'i dianggap sebagai orang pertama yang menulis dalam ushul fiqh. Mengenai ini, kami tidak mendapati seorang pun yang menentangnya. Selain itu, beliau juga merupakan orang pertama yang menetapkan adanya nasikh dan mansukh dalam hadis, dan orang pertama yang menyusun banyak bab yang terkenal dalam fikih. Selanjutnya ada mazhab Hambali. Mazhab Hambali didirikan oleh Al-Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Syaibani. Mazhab Hambali ini adalah mazhab yang paling sedikit jumlah pengikutnya, karena tersebar mazhab ini berjalan setelah mazhab-mazhab lain tersosialisasi dan mengakar di tengah masyarakat. Mazhab ini diikuti oleh mayoritas penduduk Najd, sebagian kecil penduduk Syam di Mesir.
Selanjutnya ada mazhab Syiah. Mazhab Syiah adalah mazhab terbesar Islam yang dengan keyakinan mereka pada prinsip dasar imamah dan keadilan ilahi menjadikan para pengikutnya dengan mengikuti mazhab Islam yang lain. Mazhab fikih Syiah dibagi menjadi dua, yakni mazhab Syiah Saidiyah dan mazhab Syiah Imamiyah. Mazhab Saidiyah adalah mazhab fikih para pengikut Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin. Beliau merupakan salah satu keluarga Nabi, cucu dari Ali bin Abi Thalib. Yang kedua ada mazhab Imamiyah. Mazhab Imamiyah ini mempercayai bahwa mereka mempunyai 12 pemimpin. Selanjutnya ada mazhab-mazhab yang telah lenyap, yakni mazhab Auza'i, mazhab As-Sauri, mazhab Al-Laits, mazhab Zahiri, dan mazhab Tabari. Karakteristik fikih Islam. Yang pertama yaitu sempurna, universal dan dinamis, elastis, sistematis, dan hukum Islam bersifat ta'akhuli dan ta'budi. Fikih mempunyai keistimewaan dan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, fikih Islam itu dasarnya adalah wahyu ilahi. Yang kedua, fikih Islam bersifat komprehensif mencakup seluruh aspek kebutuhan hidup. Fikih itu berbicara tentang halal dan haram. Fikih Islam terkait dengan masalah akhlak dan moral. Selanjutnya, hukuman bagi pelanggar hukum di dunia dan ada di akhirat. Dan adanya orientasi kolektivitas dalam fikih Islam. Ruang lingkup fikih. Yang pertama, ketentuan hukum yang berkaitan dengan bidang ubudiyah seperti sholat, puasa, dan ibadah haji. Ketentuan hukum yang berkaitan dengan kehidupan keluarga seperti perkawinan, perceraian, nafkah, dan ketentuan nasab. Selanjutnya, ketentuan hukum yang berkaitan dengan hubungan sosial antara umat Islam dalam konteks hubungan ekonomi dan jasa. Contohnya seperti jual beli, sewa menyewa, dan gadai. Bidang ini kemudian disebut fikih muamalah. Seterusnya, ketentuan hukum yang berkaitan dengan sanksi-sanksi terhadap tindak kejahatan kriminal, misalnya qiyas, diat, dan hudud. Bidang ini kemudian dikenal sebagai fikih jinayah. Selanjutnya, ketentuan hukum yang mengatur hubungan warga negara dengan pemerintahannya. Pembahasan ini dinamakan fikih siasah. Sekian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.